Selamat pagi, brother. Baik, kami dari Polsek Perbatasan. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Boy, kita lagi di kantor polisi, boy, bersama dengan Bambang, boy. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, Bambang kena tahan karena dokumen tidak lengkap, atau kedua, kita pun tidak tahu, ya. Jadi untuk mencari tahu bagaimana kami bisa berakhir tiba-tiba di Polsek Sajingan Besar, kamu harus tahu dulu bagaimana cara kami untuk sampai ke sini. Let's go. Setelah kita berangkat dari kota Singkawang menuju ke kota berikutnya, yaitu Pemangkat, di sini kita singgah sebentar di salah satu kafe yang berada di tepi pantai untuk menginap satu malam di kafe yang ada di sini, ya. Jadi dari pengalaman kita hari ini, kita akan lanjut untuk menuju ke kota berikutnya. Dan selamat pagi pada boy, bisa kita dijajah ke jalan-jalan gokil. Sani melaporkan langsung, ya, dari pagi hari di kota Pemangkat di Kalimantan Barat. Ini adalah pagi yang cerah, ya, dari tepian jalan. Cukup ribut memang, dan kita parkir masih di depan kafe punya teman kita. Jadi saat ini kita pagi-pagi baru bangun, kita mau mandi dulu, siap-siap, dan kita lanjut perjalanan kita menuju ke kota Sambas, Kalimantan Barat. Let's go. Mau lihat rumah kita dulu? Ayo kita lihat. Oke. Jadi semalam tidur kita tuh awalnya kurang nyenyak sama sekali. Kenapa? Karena panas. Dan bantal ini, ya, ini kasur ini, awalnya kami benci banget karena keras. Tapi lama-lama malah nyaman. Nggak tahu kenapa, enak di punggung. Mungkin perlu kebiasaan kali. Saya mau mandi dulu. Ya, ini handuk. Untuk baju-baju, ya, saya letakkan di lemari ini. Cuma saya nggak video pas buka, nanti bahaya, ya. Kalian melihat sesuatu yang berbahaya di sini. Nah, boy, dalam traveling jangka panjang seperti kami ini, hal yang wajib adalah manajemen budget. Jadi, selain kami tetap bekerja sambil traveling, kami juga wajib pandai dan berhemat. Salah satunya adalah berburu promo melalui aplikasi Shopback. Jadi Shopback ini adalah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam Shopback. Termasuk e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, Bukit.com, Pergi-Pergi, dan lain-lain. Khusus di bulan September sampai Desember, setiap hari Kamis dan Jumat bakal ada cashback yang lebih besar. Cashbacknya bisa sampai 14% plus misi spesial dengan bonus cashback sampai dengan 140.000 loh. Nih, lihat saldo yang bisa aku cairin. Ini hasil semua dari belanja online aku. Lumayan banget kan? Cara pakai gimana? Gampang banget. Nah, nanti aku jelasin ya. Tapi sekarang kita lanjut mandi dulu. Kalau pagi-pagi di sini asik, ya, karena belum ada tamu, belum ada orang. Santuy dan sangat nyaman. Pemandangannya langsung ke Pantai Sinam yang indah banget di pagi hari. Tuh. Kata Bang Tony, ini adalah satu-satunya pantai di Kalimantan Barat yang langsung berada di tepian jalan dan di tengah pusat kota, yaitu di Pemangkat. Not bad. Dan di depannya bukit. Nah, boy, ini adalah bagian bawahnya sofa Bambang, ya. Kita lagi mau buat licin dengan menggunakan lilin ini. Diajarin sama tukang kayu kemarin. Dan sambil Riana lagi sibuk sedot-sedot debu yang ada di Bambang, kita melakukan maintenance rutin, ya. Nih.
menjemur sofa kita ya. Tell me a lie. I wanna love and I want it now. Fake it away. Say it loud, I could believe somehow we could be friends. Ada sebuah perasaan bahagia ketika Bambang sangat bersih dan rapi kan ya? Iya dong, dan bersihkannya tuh gampang banget. Cukup setengah jam bersih total satu rumah. Yap, karena dia kecil kan ukurannya. Kecil. Oke boy. Jadi ternyata, kalau kita best boy, aku mau minum air susah. Jadi mesti ngapain Beb? Beli isi ulang galon. Kita pagi-pagi disamperin bocil-bocil nih. Halo. Mana dadah? Lari. Selesai beres-beres mobil, kita mau cari makan dulu. Dan seperti biasa, kita pasti mencari tempat makan yang unik di setiap kota yang kita kunjungi. Nah, kali ini kita dapat rekomendasi sebuah tempat makan di Kota Pemangkat yang cukup menarik. Hanya berjarak 5 menit dari pusat kota, dan kita telah tiba di Pondok Muara Nelayan. Berada langsung di tepian muara sungai dengan desain tempat makan yang unik, yaitu berupa kapal kayu yang gede banget. Jadi kita bisa mendapat pengalaman makan yang berbeda dari biasanya. Nah, kita coba lihat ke dalam yuk. Mantap. Silakan masyarakat minuman dahulu sebelum foto dan keliling. Mantap. Oke, ini ada kepiting ya, harganya 70.000, 80.000 ya, ada udang, ada cumi. Salah John, mana 80 ada kepiting? Ini porsi kecil? Kan ini untuk porsi kecil. Ternyata tempat ini totalnya ada 3 tingkat. Jadi kita bisa naik ke atas untuk lihat-lihat. Dan oh wow, ternyata di atasnya keren banget. Wah. Oh ini top view-nya nih. Di atas kapal ada karpet ya, rumput hijau. Belakang kau satu bukit, depan kau sini itu adalah muara yang menghampar. Boleh. Ini akan jadi salah satu tempat yang recommended buat kamu kalau main ke daerah Pemangkat. Tempat makannya unik banget. Jadi kenapa kita pindah dari atas ke bawah? Ternyata di atas itu nggak boleh makan. Atau nggak tahu ya, pokoknya kami disuruhnya makan di bawah sini. Jadi di atas hanya buat foto-foto, bawah kita kembali makan lagi. Gimana saya Beb? Ininya enak weh. Kuahnya ke? Segera karena tuh ada nanasnya. Oh. Nah, ini tuh udang asam manis. Kalau ini tuh cumi cabai garam. Gimana? Kita cobain. Oh, dia goreng tepung dulu ya? Dia kalau nggak bawang bombay, cabai sama garam. Sama sedikit sayur. Ini kayaknya daun bawang ya atau kucai ini ya? Kayak kucai gitu kayaknya. Untuk wanginya, ini enak banget. Dari kameraku, kamu cantik banget loh, Beb. Gimana? Makan boy. Kau bayangkan nggak, setiap kali kita makan nih, kita lihat pemandangan bini aku yang cantik di depan. Kau makan nasi putih pun jadi rasanya macam ada perisa-perisa kepiting, kayak gitu. Nah, kau tengok betapa cantiknya bini aku. Dan perut kita sudah kenyang, perjalanan akan kita kembali menuju ke kota berikutnya. Sebelumnya, kita mau ajak Mother Boy untuk virtual tour dulu. Seperti apa sih kota Pemangkat? Dan setelah 45 menit perjalanan, kita telah tiba di daerah yang dinamakan Tebas. Tebas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sambas, dan daerah ini paling terkenal dengan buah jeruknya. Jadi di Kalimantan Barat ini ada sebutan buah andalan gitu. Contoh kayak durian terbaik, itu durian Balai Karangan. Langsat terbaik, itu langsat Punggur. Nah, kalau jeruk terbaik, ya jeruk Tebas.
sepanjang Kalimantan Barat dan di setiap kecamatan yang kita kunjungi selalu ada pemandangan seperti ini, boy. Ya, jadi antrian solar, semua truk, mau truk kayak mau mobil apapun yang pakai solar, ngantrinya pasti begini ya. Jadi tolong jangan heran kalau kamu kesusahan cari solar subsidi di sini. Oke, pada boy. Jadi buat kamu suka nanya ya, salah satu kesulitan kami dalam traveling adalah kalau kita lagi mau belanja online atau kita beli barang gitu, kirim kemana gitu. Jadi kami memilih untuk mengirimkan langsung ke kantor cabang si ekspedisi. Contoh kayak sekarang kita di Express, kita lagi ngirim barang dari Pontianak ke Sambas, kita minta dia untuk taruhnya di kantor cabang ini, gitu boy. Salah satu barang yang saya beli adalah tongsis Atanta. Kenapa? Karena tongsis saya yang dari tadi kita rekam itu sudah rusak tuh. Kau bayangkan, lepas lah, lebur atau susah kita kalau mau rekam nih. So kita ganti dengan ini. Dan yang paling banyak di box ini adalah paket dari Hike and Run. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Dan ada satu hal spesial yang saya request direct langsung dari Hike and Run dan udah datang. Ini dia. Ini tuh keset kaki eksotis, keren kan? Ini bakal matching banget dengan si Bambang nih, ada rumah-rumahnya nih. Jadi ini keset kaki include juga termasuk kayak ini, jadi kayak karpet ini ya. Nyaman. Nyaman lah. Tapi terlalu cantik kan? Ya aku tak tega mau injak dia nih, segi cantiknya. Sayang jadi kotor lah. Iya. Oke, gimana boy? Menambah kecantikan si Bambang nggak boy? Matching nggak? Iya. Dan selain keset kaki yang kita request juga adalah ini. Ini adalah handuk microfiber. Oh, gede kan? Ini dari Hike and Run. Mereknya tuh Aonji, masalah nggak tahu gimana baca Aonji. Ini tuh kami suka. Sama kayak ini kami bawa kemana-mana nih. Ini adalah handuk microfiber yang ringan, cepat kering, dan sangat menyerap air. So, wajib lu bawa kalau traveling. Kita mau numpang mandi, jadi Riana mau sekalian cuci baju lagi. Oke. Karena cuaca panas dan sekarang udah jam 12, jadi aku mau numpang mandi dulu sekalian cuci baju. Yuk, kita minta izin dulu sama kakak. Kak, numpang mandi ya kak? Ya, boleh. Terima kasih. Wih, Bos kan? mantap. Ini mah buat mandi memang. Bye. Dulu. Dan sudah selesai mandi ya, segar banget airnya, gila. Sambas punya air mantap. Si Bambang sengaja saya parkirkan di tempat yang ada matahari biar dia bisa ngecas solar panelnya. Cuma satu fakta menarik adalah saya memasang 2 buah solar panel sebesar 160 WP. Kalau diparalelkan menjadi 320 WP alias 320 watt peak. Tapi pengalaman saya ngecas pakai ini ya, paling mentok rata-rata itu di jam 1 siang loh ya, udah mentok panasnya. Itu cuma di kisaran 210 watt per jam rata-rata. Itu yang paling tinggi. Nah, kalau yang lagi mendung ya pasti lebih turun lagi. Saya nanti mau ngecek di Google mengapa tidak pernah bisa sampai efisien full gitu. Saya pernah belajar cuma satu sih. Yang dipakai oleh solar panel itu bukan panas matahari, melainkan cahaya matahari. Justru suhu makin tinggi menurunkan efisiensi dari solar panel. Jadi contoh nih, tempat sama-sama sinar mataharinya, satu panas satu dingin. Kayak contoh di Pontianak panas nih, dia malah lebih rendah efisiensinya daripada tempat yang dingin tapi ada matahari. Gitu boy. Oke, Isa Sambas sudah puas ya, udah segar kembali. Kita akan lanjut perjalanan kita menuju ke Sajingan ya. Dan kita tinggal sebentar di Indomaret yang ada di Sambas untuk membeli stok beras 5 kilo dan membeli Yope. semoga 5 kilo bertahan untuk beberapa minggu ke depan. Sama mati guys. Oke, kasih Bang ya. Jadi kita isi bensin lagi seharga 175.000 dengan jarak tempuh total pas kemarin itu sekarang 275 kilo. Jadi pertanyaannya kepada boy, berapakah tingkat keiritan si Bambang
1 liter banding berapa aku tak tahu. Dan dari kota Sambas kita langsung gas terus menuju ke daerah namanya Sajingan. Jadi kalau kita mau ke border Malaysia, lewatnya tuh jalan seperti ini. Nah, kabar baiknya adalah jalanan dari Sambas hingga Aruk itu udah mulus banget, jalannya luas ya. Dan pelang itu untuk jalan di mana-mana ada, jadi kamu nggak bakal kesasar. Di sini selain banyak bendera merah putih, kami juga menemukan ada sebuah bendera yang dengan warna cukup lucu, yaitu oranye dan ungu. Kami sempat tanya kepada warga lokal, tapi mereka juga nggak tahu ini bendera apa. Saya kira ini bendera partai politik, rupanya juga bukan. Jadi Brother Boy, kita tahu nggak apa arti dari bendera orange biru ini? Nah, kayak biasa ya, kita juga masih menemukan pemandangan antrian solar ya. Ini udah jadi hal biasa sih. Kapan ya solar tuh bisa dapat dengan cepat ya? Oke, ini adalah pertengahan jalan menuju ke Sajingan. Ini namanya ada Perigi Parit. Kita singgah bentar di Indomaretnya, Perigi Parit namanya. Ya, ini cepatnya agak sepi. Kita mau makan dulu karena ini udah mau jam 3 dan saya bahkan belum makan siang. Kelaparan. Jadi kita siapin ini, kita masih ada sisa makanan tadi ya dari seafood. Sekarang kita mau makan dulu. Ayo Bebe makan. Oke. Alright. Kita makan dengan pemandangan Indomaret. Nasi putih, ini cumi yang tadi dari pemangkat, ini kepiting dari pemangkat juga. Mewah. Makan coy. Makan coy. Beb, pakai sausnya itu Beb, saus yang kampong kampiong tuh. The best. Sedap. Nah, udah. Nyam nyam nyam. Oke. Ini sini. Bukan, saking ngantuk. Beb, sandal kita taruh dalam nggak nih? Hah, apalah hujan kita lari kok. Jadi kalau kita dari sini menuju ke daerah Aruk, itu mungkin kisaran ya 1 jam lewat. Kita mungkin sampai saat udah agak gelap. Cuma nggak apa-apa karena plannya memang mau tidur di Polsek, so malah pun nggak apa-apa. Dia udah ngantuk banget nih, bahaya kalau kita nyetir sampai ngantuk kan. Kenapa punya mood di dalam gitu? Dalam mana? Atau di samping gitu, gimana ya? Dalam mobil. Setelah tidur siang, energi sudah full kembali dan kita siap kembali menghantam jalan. Dari antara semua jalan yang pernah kita kunjungi di Kalimantan Barat, jalan dari Sambas hingga Sajingan adalah jalan terindah yang bisa kamu nikmati. Karena selain kiri kanannya itu penuh dengan pemandangan indah, jalanannya tuh luas banget. Dia sangat enjoy untuk dinikmati. Bahkan Riana juga happy banget di jalan ini. Salah satu hal yang menarik ketika kita menuju ke perbatasan Malaysia dan Kalimantan adalah ini daerah perbukitan. Jadi kalau orang-orang lokal menyebut ini daerah gunung ya, daerah atas. Jadi kalau mereka mau main ke Pontianak, mereka bilangnya adalah kita lagi turun ke bawah. Karena memang benar semua di sini ada perbukitan indah banget. Dan tahukah Anda bahwa perbatasan Aruk dengan daerah Malaysia itu dibelah oleh sebuah bukit? Menarik kan? Dan setelah menyetir cukup lama, akhirnya kita sudah sampai di daerah Sajingan Besar. Ini adalah daerah yang terdekat dengan Aruk.
Hanya butuh 20 menit Anda sudah bisa sampai ke daerah perbatasan. Tapi sebelumnya, seperti biasa kalau sudah mulai malam, kami harus singgah dulu untuk mencari polsek terdekat. Dan kabar baiknya, kita disambut dengan sangat ramah oleh para anggota di daerah polsek. Dan ini dia. Oke boy, jadi kita bersama dengan bapak-bapak ya dari anggota polsek di Sajingan Besar ya. Polsek itu sangat aman dan sangat ramah buat kalian para traveler yang mau melintas di antar provinsi. Selamat pagi brother, baik kami dari Polsek Perbatasan, Polsek Sajingan Besar atau yang lebih trending topik itu Border Aruk. Kami berada di perbatasan Sarawak, Kuching, Malaysia. Yuk sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Agama berbeda-beda, suku berbeda-beda. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Agar tentram, damai semuanya. Terima kasih. Salam presisi. Oke boy, jadi di Polsek Sajingan Besar itu punya sebuah ruangan yang untuk ruang menyusui. Tapi kalau tamu melintas ya yang antar kota, capek mau rehat juga boleh pakai di sini. Nah, itu kata dari Bapak Kapolseknya sendiri. Oke, jadi ini ruangannya cukup luas ya. Jadi kalau kita mau tidur sebenarnya bisa-bisa aja ya. Karena udah disiapin juga dengan kasur Palembang ya. Nih. Jadi hanya untuk sekedar rehat ya, daripada kamu cari tempat-tempat yang takut tidak aman ya. Kalau kau bawa keluarga atau bawa pasangan kayak saya nih, bawa istri. Nah, kita pilih situ jauh lebih nyaman. Begitu, Pak. Oke, malam. Jadi ini udah cukup malam. Kita kan nggak ada sinyal sama sekali nih, bener-bener nol sinyalnya. Oke, kita tanya-tanya sama orang sekitar. Rupanya mereka tuh punya wifi, itu beli ya. Ini namanya Dukodu. Kita bisa beli di warung kopi terdekat. Dan lucu banget, ini harganya itu Rp5.000. Masa aktifnya itu 12 jam dan bisa pakai selama 5 jam. Berarti untuk wifi sini sejam tuh Rp1.000. Jadi tadi saya cari warung kopi ke sekeliling, ketemulah satu dan saya beli 4 lembar ya. Tujuan buat apa? Biar bisa kontak orang dan bisa kita upload video kita boy. Dan untuk makanan sih cukup mahal ya. Jadi kita tanya dengan anggota yang tadi, dia bilang untuk makanan sini tuh kisaran minimal 20.000 ke atas. Nasi goreng nggak ada yang 15.000. So oke lah ya. Inilah fakta di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Dan kita mau numpang wastafel untuk bersihkan udang dulu. Tuh ada jadi banget kan? Oh. Jadi saya dapat informasi bahwa di daerah sini itu nggak ada PDAM. Ini ada penampungan air, kalau nggak salah dari perkampungan warga. Kemudian nanti kalau kita mau pakai ini, cukup satu rumah bayar iuran hanya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dan kamu bisa pakai air bersih ini sepuasnya, unlimited, keren kan? Dan sambil Riana masak di sana, kita mau bikin gantungan baju dulu buat si Riana. Kita akan bikin gantungan langsung di samping kantor polisi. Moga-moga aku tak ditembak boy. Wah, lagi masak. Bang, Wow, mewah sekali malam ini. Kita malam ini mau pakis. Ih, harum ya, Beb. Belum apa-apa, Beb. karena udang. Segala sesuatu jadi enak karena ada udang. Saya masak matang lah cuy. Iya, ini nasi saya masak loh boy. Mantap, aku bangga apa nasi aku. Dua, aku yang masak, Pak Mantap Joko kau. yang masak. Dan tentu saja dengan wajib dengan sendok ini biar selalu bahagia. Kayaknya saya perlu pembiasaan untuk hidup di van life. Karena tiap hari jalan, tiap hari nyetir, lalu rehat itu cukup menguras energi juga ternyata ya. Jadi saya lebih pilih stay satu tempat agak lama sedikit. Jadi energi lebih pulih, menikmati lokasi lebih banyak. Iya, makanya kan. Tapi enggak apa-apa lah, kan ini lagi pembiasaan kan. Halo, Bapak.
Pakis bawalah diriku melayang, macam ganja ya gitu. Masih bukan aku yang salah. Aman. Ayo. Oke, sekarang udah sekitar jam 11 malam. Kita mau kasih kopi dulu buat anggota polisi yang jaga di polsek ini yuk. Malam-malam ya, kita menyantai melihat sekitaran Aruk. Di depan kita itu ada bukit, tapi kan gelap jadi ya nggak nampak. Cuma minimal dapat suasananya lah, dingin-dingin gitu. Ngapain Beb? Cuci piring. Habis masak cuci piring. Cuci piring. Ada 2 sah. 3 sah. Tapi saya juga. Oke, jadi semua bantal sudah set up ya, perut sudah kenyang, ya, sudah mandi, hati sudah senang, dan keamanan terjaga karena kita berada langsung di depan polsek. Kita mau lihat dulu ya, besok mungkin aktivitasnya kita mau eksplor sekitaran Aruk. Dan sekarang saya mau rehat sambil pindahkan file, sambil ngurus-ngurus semua dokumen, dan masih banyak lagi ya. So, buat Brother Boy ya, saya selalu ingatkan untuk follow IG kita di Jajago Keliling Indonesia, karena di sana itu kita lebih sering update ya. Riana itu adminnya, ini kayak sekarang ini dia lagi update. Kita lagi berada di mana, di kota mana, mau kemana. Jadi buat kamu yang nanti di kota itu, mungkin bisa ketemu langsung, atau kalau kamu punya produk UMKM yang mau kita promosikan, langsung antar aja ke mobil ini dan kita bantu promosikan. Oke? Kita mau tidur dulu. Lanjut.